Meski telah sama rasa, tak berarti kisah ini akan selamanya. Di setiap pertemuan, pasti ada perpisahan, di mana kita hanya bisa mengambil pelajaran dari yang namanya takdir. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pagi itu melalui sebuah telepon, terlihat ada seorang wanita bernama Anran yang sedang menyatakan perasaannya kepada seorang pria bernama Yung Yuan, yang merupakan cinta pertamanya Anran, atau bahkan cinta seumur hidupnya Anran. Kisah mereka bermula saat Anran menjadi murid pindahan di sekolah yang sama dengan Yang Yuan, di mana waktu itu Yung Yuan diperintahkan oleh temannya yang bernama Yojin untuk selalu mengikuti kemanapun Anran pergi. Yujin sengaja melakukannya karena kesal melihat Anran yang selalu saja mengabaikan dirinya, yang ingin berkenalan. Awalnya Anran terus diam 1000 bahasa. Namun saat tahu dirinya, ayahnya dan Jung Yuan bernasib sama, yaitu sama-sama ditinggal mati oleh ibu mereka, Anran pun lantas mulai penasaran dengan tuh bocah laki-laki yang berpakaian lusuh tersebut. Rupanya Yang Yuan merupakan seorang anak yatim piatu yang kini tinggal bersama neneknya. Sementara itu, Anran tinggal bersama ayahnya yang selalu menutup-nutupi telinga datang kepergian ibunya, padahal Anran tahu bahwa ibunya, yang seorang dokter itu, mengalami kecelakaan di daerah gempa. Keesokan harinya, Yung Johan lagi-lagi datang terlambat sambil lupa memakai syal warna merah. Gak mau kena hukum, Yung Johan segera kembali ke rumah dan mencari sal merahnya yang ternyata sudah rusak. Meski begitu, Yung Yuan tetap pede-pede aja saat mengenakan syal merah itu. Sepulang sekolah, Yung Juan kembali mengikuti Anran. Anran yang mengetahuinya kemudian memanfaatkan momen itu untuk memberikan sebuah sel baru kepada Yung Yuan. Setelah itu, Anran segera mentraktir Yung Yuan membeli permen buah. Ketika pamer ke neneknya tentang permen itu, Yung Johan pun langsung gak ingin neneknya salah sangka. Yung Yuan terus meyakini neneknya bahwa dia bukanlah seorang pencuri. Mendengar itu, si nenek segera memberi Yung Yuan uang koin untuk mengganti uangnya Anran. Secepat kilat, Yung Yuan langsung menyerahkan uang koin itu pada Anran. Karena tahu Anran akan menolaknya, Yung Yuan pun mengancam gak akan mau naik bus bersama Anran lagi. Gak ingin kehilangan Song Juan, Anran lekas menerima uang koin itu.
Dan sejak saat itulah, hubungan Anran dan Yong Johan pun terjalin. Semakin akrab. Namun semua keakraban itu seketika menghilang. Lantaran sesaat setelah neneknya meninggal, Jung Gyu-wan harus hidup bersama pamannya yang bernama Uncle Jack Yang Wan pun pergi tanpa sempat berpamitan dengan Anran. Di sisi lain, Anran terus menantikan kehadiran Yang Yuan yang tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak. Dan sejak Yang Yuan pergi, Anran merasa hidupnya terasa sangat sepi. Dan tahun demi tahun pun berlalu. Kini, Anran telah tumbuh menjadi mahasiswa semester akhir jurusan kedokteran, di mana selanjutnya Anran berencana akan menempuh pendidikan S2 di New York. Sementara itu, setelah sekian lama, Yang Yuan pun akhirnya kembali juga. Meski desanya sekarang terlihat lebih maju dengan bangunan pencakar langit, tetapi Jung Yuan tak bisa lagi melihat neneknya. Yong Yuan bahkan sampai saat ini masih memikirkan tentang Anran yang begitu baik kepadanya. Kini Yong Yuan bekerja membantu Uncle Ji sebagai kuli panggul di toko pakaian pamannya itu. Suatu ketika, Anran datang ke toko Angkaji. Jung Yuan yang melihat itu langsung terkesima. Dia kemudian mengikuti setiap langkah kaki Anran. Karena dulu ia selalu mengekori Anran. Yong Yuan pun lambat laun jadi hafal dengan derap langkah Anran. Ketika melihat Anran sedang digodain kakak tingkatnya, Jung Yuan dengan cepat menolong Anran dengan melemparkan buah jari ke cowok sok cakep itu. Anran yang menyadari itu kemudian berdebar dan gak menyangka bahwa Jung Yuan telah kembali. Di jalan pulang, hujan deras tiba-tiba saja turun Anran dan Jung Yuan pun segera berteduh. Anran masih nggak percaya kalau tinggi badan Jung Yuan kini sudah melebihi tinggi badan Anran. Di situ, Yang Yuan pun cerita kemana dirinya selama ini pergi. Anran kemudian memperingati pada Yang Yuan agar tidak melakukan hal yang sama lagi. Meski dirinya akan pindah ke luar negeri, Anran bisa pastikan kalau dia akan memberitahu Yong Yuan. Mengetahui Anran akan ke New York, Yong Yuan pun spontan termenung. Dia kemudian mengetahui dari Xiao Jun kalau bisa kuliah di luar negeri itu nggak gampang karena harus melewati berbagai macam seleksi. Angka Ji menguping pembicaraan itu dan segera meminta Yong Yuan kembali fokus kerja. Kebetulan sekali, yoyo pesanannya telah datang. Nggak lama dari itu, Anran muncul membantu Yong Yuan menjualkan yoyo-yoyo tersebut. Sayangnya nggak ada satupun pembeli yang minat.
Dan ketika ada seorang bocil yang ingin membeli yoyo, tapi nggak ada duit, Anran pun meminta Yung Yuan memberikannya secara gratis. Siapa sangka, bocil itu kemudian kembali sambil membawa pasukan yang melarisi semua dagangan yoyonya. Malamnya Yung Yuan ngajakin Anran untuk nonton konser. Dan mereka tanpa sengaja bertemu dengan Yu Jin dan juga Xiao Jun. Diam-diam Yung Yuan request sebuah lagu spesial untuk Hanrun. Keesokan harinya, Anran tiba-tiba datang membantu Yung Yuan yang sibuk menata tempat tidurnya. Rupanya, Anran masih menyimpan uang koin pemberian Yung Yuan. Waktu itu, Anran kemudian berjanji bahwa dia akan selalu ada di sisi Yung Yuan seperti keluarganya sendiri. Anran bisa memastikan bahwa kini Yung Yuan gak perlu lagi merasa kesepian. Mendengar itu, Yung Yuan yang terharu pun langsung menyatakan perasaannya kepada Anran. Yung Yuan kira Anran memiliki rasa yang sama seperti dirinya. Namun sejak hari itu, Anran tidak pernah lagi menemui Yung Yuan. Jung Yuan lantas curhat ke Ye Jin tentang masalah percintaannya itu. Yung Yuan menduga Unren menjauhinya karena mereka tidak memiliki status sosial yang sama. Anran pasti nggak mau punya pacar miskin seperti dirinya. Oleh karena itu, Yung Yuan pun mati-matian kerja siang dan malam untuk mengumpulkan uang agar cepat kaya. Mendengar itu, Yo Jin pun menyarankan Yung Yuan menjadi calo dalam penukaran mata uang asing. Sesuai dengan saran Yu Jin, Yung Yuan segera melaksanakan bisnisnya tersebut. Namun sayang, kerjaan Yung Yuan dipergoki oleh bos besar pemilik wilayah tersebut. Setelah itu Yung Yuan pergi menyerahkan hasil uang jerih payahnya selama ini ke Anran sebagai bekal kehidupannya di New York. Melihat Anran bersikeras menolaknya, Jung Yuan pun langsung memasukkan segepok uang itu ke dalam tas Anran. Dan ketika Yung Yuan beranjak pergi, Anran pun segera menyusul. Di tengah jalan, langkah mereka tiba-tiba dihadang oleh bos besar yang sedang diliputi kemarahan luar biasa. Dan terjadilah melihat Jung Yuan tampak terluka parah, Anran pun bergegas mengobatinya. Sebetulnya Anran kesal dengan jalan pikiran Jung Yuan yang sedangkal itu terhadap dirinya.
Padahal jelas-jelas bukan uang yang Anran inginkan. Karena nyatanya, Anran pun telah jatuh hati dengan Yang Yuan. Dan setelah tahu, cintanya tak bertepuk sebelah tangan, Jung Guan langsung menghabiskan malam itu berdua bersama Anran, sembari memadu kasih. Dan setelah kejadian itu, Anran berniat membatalkan kuliah S2-nya di New York. Ia lalu meminta Yong Yuan untuk bertemu ayahnya pada keesokan harinya. Besoknya di tengah derasnya hujan, Anran tak sabar menantikan kedatangan Yong Yuan. Namun setelah sekian lama menunggu, yang datang ternyata malah Yue Jin. Tanpa basa-basi, Yue Jin bilang kalau Yong Yuan sampai kapanpun gak akan pernah datang, dikarenakan Yong Yuan telah bersama wanita lain. Mendengar itu, hati dan dunia Anran pun seketika langsung runtuh. Anran gak menyangka semua perlakuan manis Jung Yuan selama ini hanyalah sebuah tipuan. Ketika tahu dirinya dikhianati, Anran akhirnya memilih tetap berangkat ke New York. Dan saat dirinya sedang bekerja part-time sebagai pencuci piring, ia tiba-tiba jatuh pingsan. Dan ternyata Anran saat itu sedang mengandung. Namun sayang, dia harus keguguran. Sebagai sesama perantauan di negeri asing, Michael menawarkan dirinya untuk selalu menjaga Anran. Gak lama dari itu, Anran pun mulai membuka hatinya untuk Michael yang merupakan seorang pelukis, di mana Michael ini bisa berubah menjadi sangat emosi sewaktu dirinya mengalami kebuntuan dikala sedang melukis. Dan beberapa tahun kemudian, Yong Yuan telah menjadi seorang yang kaya raya berkat usaha bisnis bajunya yang sering diekspor ke luar negeri. Rupanya sesaat sebelum menemui Anran, malam itu, Jung Yuan ditangkap polisi atas tuduhan penyerangan, yang kemudian berakhir mendekam di penjara selama beberapa tahun. Dan setelah dia bebas, Jung Yuan pun mulai menata kembali hidupnya hingga sukses seperti sekarang ini. Di New York, ketika Yong Yuan sedang makan bersama rekan bisnisnya, ia nggak sengaja melihat seorang wanita yang Yong Yuan kira adalah Anran. Namun setelah dilihat lebih dekat lagi, wanita itu bukanlah Anran. Sementara yang terjadi dengan Anran, ia mendadak diputuskan secara sepihak oleh Michael. Keesokan harinya, sewaktu melihat pameran lukisan, Yong Yuan gak sengaja mendapati lukisan diri Anran. Tanpa pikir panjang, Yong Yuan segera menemui pelukis itu, yang ternyata adalah Michael. Begitu tahu di mana alamat kontrakan Anran, Yong Johan pun bergegas menemui Anran
Sesampainya di kontrakan Anran, Yong Yuan menunggu cukup lama kepulangan Anran dari kerjaannya itu. Begitu Anran pulang, Anran tentu saja langsung shock melihat Yong Yuan yang datang begitu saja. Meski Anran mempersilahkan Yong Yuan masuk ke kontrakannya, tetapi itu nggak berlaku lagi untuk membiarkan Yong Yuan masuk ke dalam hatinya. Lagian semua sudah terlambat. Dan dengan halusnya, Anran segera mengusir Yong Yuan dari kontrakannya itu. Beberapa hari kemudian, Yong Yuan rupanya sengaja menyewa Anran sebagai tour guide yang akan menemaninya berkeliling ke New York. Jika tahu sedari awal kliennya adalah Yong Yuan, Anran pun pasti akan menolaknya. Karena udah kepalang basah, Anran pun menemani Jung Yuan mulai dari pergi ke sebuah taman yang memiliki bangku-bangku dengan ukiran nama seseorang yang dicintai oleh donatur taman tersebut. Lalu ia pergi ke jembatan yang sudah berumur lebih dari 100 tahun, yaitu jembatan Brooklyn, di mana jembatan itu dipenuhi dengan kunci cinta. Diam-diam Yong Yuan pun menuliskan sesuatu di sana. Sementara Anran tetap bersikap cuek dan masa bodoh. Dan malamnya, mereka pergi ke tepi sungai. Tanpa basa-basi, Yong Yuan mengajak Anran untuk pulang kembali ke Beijing. Selain itu, Yong Yuan juga meminta Anran memberikannya kesempatan kedua. Tentu saja Anran menolak semua ajakan Yong Yuan itu dengan sangat tegas. Besoknya, ketika Anran akan mengundurkan diri sebagai tour guide-nya Yong Yuan, atasannya itu langsung menghalanginya dan malah menyuruh Anran untuk memenuhi undangan makan malam dari Jung Yuan nanti malam demi menjaga reputasi perusahaannya. Dengan sangat terpaksa, Anran pun akhirnya datang. Suasana pun mendadak menjadi sangat kagum ketika si Ajun membahas tentang romansa indah di antara Jung Yuan dan Anran dulu. Dengan cepat, Anran menjawab kalau dulu cintanya dengan Yong Yuan hanyalah sekedar cinta monyet. Meski begitu, Yong Yuan secara terang-terangan tetap menyatakan rasa cintanya dengan Anran yang tidak sedikit pun menghilang dan berubah. Lagian semua kekayaan yang ia raih saat ini hanya semata-mata untuk Anran. Anran yang muak dengan semua omong kosong itu segera beranjak pergi, yang kemudian disusul oleh Yong Yuan. Anran lantas marah-marah mengetahui Yong Yuan gak ada kapok-kapoknya untuk terus mengejarnya. Sekali lagi, Anran memperingati Yong Yuan bahwa hubungan mereka telah lama berakhir sejak Yong Yuan mencampakkannya dan gak pernah lagi hadir di saat Anran membutuhkannya. Namun hati Anran seketika luluh
saat mendengar Yuan mengakui kesalahannya dan bilang bahwa sampai kapanpun dirinya nggak akan pernah bisa berhenti mengikuti kemanapun Anran pergi. Dan sejak malam itu, mereka pun kembali bersatu. Di tengah kebersamaan, itu Michael tiba-tiba muncul. Michael sadar bahwa Anran telah kembali. Dalam pelukan, Jung Yuan mendapati kenyataan itu. Michael pun kaget hingga membuatnya jatuh ke dalam kecelakaan. Atas kecelakaan itu, Michael kesulitan berjalan dan membutuhkan seseorang yang selalu siap siaga menolongnya. Anran yang merasa bersalah dan ingin membalas semua kebaikan Michael selama ini, akhirnya memilih untuk merawat Michael dan melepaskan Yong Yuan dengan berat hati. Yong Yuan pun menerima semua keputusan wanita yang dia cintai itu. Dan beberapa tahun kemudian, setelah kondisi Michael jauh lebih baik, Michael kemudian meminta Anran untuk mengikuti kata hatinya. Dan Michael tahu persis kalau hatinya, Anran itu sangat ingin kembali ke dalam pelukan Yang Yuan. Keesokan harinya, Anran segera menyatakan perasaannya pada Yang Yuan bahwa mulai hari itu Yong Yuan dan Anran bisa kembali bersama lagi. Dan Anran juga bersedia kembali ke Beijing. Sayangnya setelah mengungkapkan perasaannya, Jung Yuan tak kunjung memberikan jawabannya. Dan ternyata, yang terjadi pada Yong Yuan saat itu dan dalam sekejap mata, Yong Yuan pergi untuk selama-lamanya. Setelah kepergian Yong Yuan, kehidupan Anran pada akhirnya harus terus berjalan seperti biasanya. Meski kini kehadiran Yong Yuan telah menghilang, namun semua kenangan dan rasa cinta Yong Yuan akan selalu tertanam di hati Anran untuk selama-lamanya. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go.
so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I